Kenapa dia bisa pakai nama Gus kalau dia bukan dari anak kiai? Berarti gue kalau bawa nama Gus Samsudin ini berarti gue di bawah dia nih. Iya, sekarang. seolah-olah. Oh. Nih. Ini namanya bulu perindu. Iya. Ya persis kayak gini, benar. Persis kan? Nah, ini Tapi kenapa orang-orang Indonesia tuh pada umumnya percaya ya? Apalagi kalau orang yang udah hopeless. gitu kan. Ini kayak Crazy Nick Miril. Kali ini aku kedatangan si Merah yang lagi viral-viralnya ini. Dia ini pesulap merah yang berani membongkar rahasia perdukunan yang berkedok agama Islam. Iya. Ya kan? Sebenarnya berkedok agama apapun juga oke. Iya sih. Tapi kan ini kebetulan ada yang viral yang berkedok agama Islam. Agama Islamnya, iya. Kenapa sih kok lu berani banget? Kita bro banget ini kalau kayak gini. Sister and brother kita itu. Kenapa lu tiba-tiba berani banget untuk membocorkan trik penipuannya itu dan lainnya? Sebenarnya pertama karena ini Kak, tahun 2012 tuh kan sulap mulai menurun tuh ya. Iya. Ya kan The Master udah habis, sulap menurun. Nah di situ mulai terjadi pesulap jadi nggak dihargai. Nah teman-teman pesulap banyak yang pindah ke jalur perdukunan. Oh gitu. Iya pada saat itu. Nah saya akhirnya nyari-nyari kenapa dukun nih dianggap asli banget. Apa bener pakai ilmu asli? Nah, dari situ saya belajar lah semua rahasia perdukunan. Ternyata tidak ada ilmu-ilmu yang katanya pakai energi lah, goib-goiban dan sebagainya. Ilmu ganding apa? Ilmu goib lah pokoknya gitu. Goib gitu, santet ini, apa? Iya, ini ilmu goib ya, bukan hal goib, beda. Oh. Hal goib itu Tuhan, malaikat, jin. Iya. Ilmu goib itu santet, pelet, yang katanya kulhu geni, guna-guna, dan sebagainya. Puter giling. Ternyata semua itu ada penjelasan ilmiahnya. Nah, dari situ saya ngelihat kok dukun-dukun main trik receh tapi lebih dihormati. Pesulap kita udah prepare sedemikian rupa, sebesar apapun dianggapnya wah ini bohong, wah ini mah trik gitu. Padahal kalau kita pahamin ya, semua hiburan kan bohongan. Iya, bohongan. Iya kan? Kayak pelawak pura-pura diinjak. Iya. Ya kan? Terus penyanyi nyanyi lagu sedih, aslinya dia lagi seneng. Nah gitu. Iya. Semua hiburan kan bohongan. Tapi anehnya cuma pesulap doang dijawabnya pembohong. Wah. Nah dari situlah gue ngeliat ini nggak adil nih. Dukun ngeramal 10 ramalan, 1 berhasil, dipuji-puji kan. Bener. Wih sakti. Sakti. Iya. Pesulap 10 kali keajaiban berhasil, 1 gagal, habis kita dibully. Nah dari situ ini kenapa orang-orang pada bongkarinnya rahasia sulap doang. Kenapa nggak bongkarin rahasia perdukunan? Akhirnya saya bongkarin. Pertama saya bongkar bulu perindu, Kak. Iya itu pernah tuh ditawarin tuh. Kariki mau beli bulu perindu nggak? Jadi bulunya goyang-goyang sendiri kan? Ditawarin kayak ditaruh di sini kan? Ditetesin air. Iya ditaruh, ditetesin air terus dia kayak. Iya gerak. Gitu kan? Iya kan? Tahu nggak itu apa? Itu apa? Rumput kering. Oh rumput kering yang udah kering lama. Rumput enggak. Jenis rumputnya itu rumput bujang. Oh. Pernah tahu nggak sih kalau kan Niki mainan rumput yang dipotek ujungnya taruh sini. Yang dia bisa jalan. Nah, iya, zaman dulu atau ujung, SD. Ya, ujung rumput itu ada bulu bujang itu. Oh gitu. Iya. Nah, ini nih. Nih. Ini namanya bulu perindu. Iya, persis kayak gini, benar. Persis kan? Nah, kalau kita bongkar kayak gini, dukun-dukun tuh nge-live-nya ini yang palsu. Yang aslinya itu adalah yang ada di sarang burung. Bukan rumput. Padahal kan sarang burung ngambilnya dari rumput. Nah, itu dia. Dia ngelesnya kayak gitu dukun. Oh, jadi lah kalau kebanyakan kan kalau di Indonesia orang pada sukanya puter giling tuh. Iya. Itu apa tuh? Puter giling tuh yang mana ya? Saya baru agak kurang dengar. Melet lah. Melet. Enggak, bendanya yang mana tuh? Karena beda-beda nih. Puter giling tuh kayak bulu perindu aja nih, Kak. Iya, kayaknya ini alatnya untuk puter giling deh. Ini juga makanya beda wilayah, beda penyebutan. Kayak bulu perindu ada di sebuah wilayah lain bilangnya tuh bulu perindu tuh bukan yang dari rumput tapi di dalam bambu. Nah, di dalam bambu itu kayak ada akar juga, Kak, di bawah bambu yang gede. Kalau kita belah itu kayak ada akar gitu juga. Nah, itu pun disebut bulu perindu karena kalau kena air gerak. bisa gerak.
Dia gerak tuh karena nyerap air, Kak. Nyerap air, bukan karena ada kodam lah, jin lah dan sebagainya, bukan. Oh, jadi apapun bulu perindu yang dipegang sama perdukunan di Indonesia ini semua sama. Iya sama. Ada yang bedanya cuma ada yang dari rumput bujang ini, ada juga yang di dalam bambu, sama mirip kayak gini. Jadi ya intinya adalah dia nyerap air doang, bergerak. Gitu. Nggak ada bisa orang pelet. Kalau pelet ada nih. Kalau misalkan buat melet ada, seharusnya ada pemulung yang pacaran sama artis. Benar. Iya kan? Ngapain pemulung kerja keras? Iya. Saya juga mau pakai untuk pelet Nancy Momolen. Siapa tuh Nancy Momolen? Ada orang Korea. Oh. Iya, artis Korea kan. Ya udah. Iya iyalah, kenapa enggak ya, orang ada pelet? Iya, kalau emang pelet ada ya udah. Saya ke sana mendingan. Gue pengen pelet nih dia. Tapi kenapa orang-orang Indonesia tuh pada umumnya percaya ya? Apalagi kalau orang yang udah hopeless gitu. Iya. Nah, sebenarnya gini, Kak. Sampai bayarnya ratusan juta Iya, loh. that's right. Sebenarnya gini, Kak. Orang yang pakai pelet itu adalah orang-orang yang kurang percaya diri untuk mendekati lawan jenis. Oh. Nah, dia kurang percaya diri, akhirnya datang ke dukun nih. Kan udah misalnya deketin cewek, ditolak dikit, aduh, minder. Ditolak cewek, deketin dikit, aduh, jelek-jelekin diri sendiri. Ah, jangan-jangan gua kurang ganteng, jangan-jangan gua kurang kaya. Loh. Akhirnya dia ke dukun lah. Saya ini nih pengen pelet cewek biar dapat pasangan. Tinggal ngasih ini nih 10 juta, rumput kering 10 juta loh. Ya nih. Nah, dengan dia percaya ini pelet, yang tadinya nggak berani ngajak kenalan cewek, jadi berani. Pede. Ketika ditolak, mungkin dianya emang nggak demen. Bukan energinya, bilangnya gitu nanti. Energinya kurang bersatu. Gitu. I see. Nah, tadinya nggak berani ngajak ngobrol sama orang, jadi tadinya gugup, jadi berani. Nah, itu sebenarnya yang ngerubah dirinya sendiri adalah dia sendiri, bukan benda-benda beginian. Karena percaya gitu. Iya, karena percaya mindset ya. Nah, tapi kan akhirnya kan gara-gara kamu ngebongkar rahasia perdukunan di Indonesia ini kan jadinya ada perselisihan nih sama Gus Samsudin di lokasi Blitar. Itu kan aku juga sempat lihat di FYP TikTok yang kamu hampir dibawa ayo bawa aja masuk ke dalam tapi takut ada orang, terus dibawa ke kantor polisi juga segala macam. Nah, enggak, itu yang dibawa kantor polisi itu framingan dari mereka. Kita sendiri yang datang ke Polres untuk minta pendampingan. Itu framingan dari mereka seolah-olah pengen nyudutin pesulap merah salah. Nih, pesulap merah dibawa polisi. Seolah-olah gitu, mereka buat framingan. Padahal kita sendiri yang datang ke Polres minta pendampingan. Biar aman ya. Biar aman karena 2 teman kita ada yang ditahan sama mereka. Ditahan di Gus Samsudin di kepala desa, di kantor desanya. Gitu. Nah, kalau kita ke sana khawatirnya kan ricuh lagi. Benar. Makanya saya ke Polres Kabupaten Blitar untuk minta pendampingan. Ini untuk jemput 2 teman kita ini nih, gitu. Akhirnya 2 teman kamu ini keluar nggak? Dijemput, kita naik mobil polisi, jemput. Dijemput keluar bisa? Iya, bisa keluar. Gimana sih kronologis awal mulanya pertempuran ini gimana sih? Ini yang kamu lawan ini Gus loh. Ngakunya Gus. Ngakunya Gus. Kan ada Gus Samsudin ini, ada juga Gus yang aku kenal, Gus Miftah. Iya, jadi kan Gus ini tahu saya dari apa yang saya pelajari, Gus itu kan anaknya Kiai sebenarnya. Lah ini anaknya siapa dia? Nah, nggak tahu, ini perlu dipertanyakan juga. Nah, bener nggak tuh Gusnya? Karena Gus Miftah pun membahas itu dan supportnya kita. Support kamu? Iya. Terus Ustadz dari Sulaiman, Ustadz pada supportnya kita. Gitu. Karena ini masuknya bukan lagi ke Islam, ranahnya perdukunan yang dia praktekkan. Dan trik pengobatannya, trik dan sebagainya. Kenapa dia bisa pakai nama Gus kalau dia bukan dari anak kiai? Iya, berkedok agama. Tapi orang-orang Blitar percaya gitu. Enggak. Yang percaya orang jauhnya justru. Orang dari luar nonton channelnya. Jawa. Iya. Makanya warga Blitar sebenarnya saya ngobrol-ngobrol ternyata udah resah lama. Tapi nggak ada yang berani lapor karena tahu dia luar biasa pengaruhnya. Sedangkan warga Blitar tuh ngerasanya kayak nggak punya kekuatan nih. Tapi dia pengaruhnya memang besar ternyata. Apa? Iya, terhadap setelah viral ini memang besar kelihatannya. Kalau setelah viral ini justru udah menurun kan? Udah menurun. Iya, karena nggak ada yang ngebantu atau segala macam. Ada. Kalau yang ngebantu, iya kan diduga kan banyak tuh yang support dia ini gitu. Backingannya. Nah, dari situlah warga Blitar takut ternyata. Alhamdulillah ketika saya coba, kan saya datang untuk pembuktian. Iya, bukan apa-apa tuh sebenarnya. Iya, paham. Tapi kenapa pas kamu cap-cip-cup yang kepilih Gus Samsudin ini? Enggak, jadi konten, banyak gini kan Ikir. Di konten saya banyak yang ngira, wah ini pesulap merah nyamperin orang nih. Pesulap merah nih tukang grebek dukun gitu. Enggak. Kita itu pertama tuh ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Pertama itu, bakar tisu tanpa api. Terus
dia nih kurang setuju, dibilangnya itu ilmu asli. Kalau berani jangan ngomongin di YouTube aja. Dia bilang ke kamu? Enggak, di video dia nggak nyebutin nama tapi nyindirnya ke saya. Oh. Gitu. Jangan berani di YouTube aja, kalau mau datang ke Padepokan monggo. Dia bilangnya mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Oh, memang dia sudah undangan terbuka. Undangan terbuka, sudah mengibarkan bendera perperangan ya. Iya, kan akibat itulah. Panas nih pesulap merahnya nih. Ini orang kita kontak admin yang nggak ada yang bales untuk pembuktian. Kita kontak pengacaranya, kontak ke saya ngomong juga ke pengacaranya. Ini kita mau pembuktian nih, pengacaranya bilang, loh pembuktian itu urusan kamu sama Mas Udin, gitu. Kalau urusan saya objeknya hukum aja gitu. Oh, kamu ini mau dilaporin ke polisi juga? Iya, awalnya. Dengan pasal? Pencemaran nama baik katanya. Karena saya reaction video dia, terus saya bongkar rahasianya. Oh, oke. Nah, itu kan pasal pencemaran nama baik itu kan di pasal 310 ayat 3-nya tidak bisa masuk pencemaran nama baik ketika itu untuk edukasi tujuannya. Iya, memang betul. Iya, untuk edukasi dan mengungkap kebenaran. Nah, maka dari itu saya ya udah kalau mau laporin silahkan aja kalau berhasil gitu. Suruh pengacaranya lapor di Serang Banten deh. Biar cepet. Biar cepet ya apa? Kita bestie. Kan tuh ada dilaporin orang juga di Serang cepet. Oh iya. Nanti gua kontak aja lawyernya Gus Samsudin ya namanya. Iya. Kan kalau ada kayak gitu jadi ada pembuktian juga nanti di penyidik. Undang-undang ITE itu panjang sebetulnya, panjang lebar, nggak segampang itu. Kalaupun misalkan ada yang dirugikan, dia harus diaudit dulu yang kerugiannya tuh apa aja. Iya, betul. Gitu. Makanya nanti pun ilmunya kan akan diselidiki juga. Beneran trik atau beneran ilmu gitu. Benar. Lah terus setelah ke Blitar ketemu dia. Terus awalnya kan ke Blitar, kita kan banyak yang bilangnya wah nih pesulap merah nggak punya adab, nggak mau masuk Padepokan. Iya. Ya kan? Ada yang bilang katanya takut ya. Gitu. Iya. Enggak, kita tuh udah memperhitungkan ini pasti kayaknya bakalan ricuh. Makanya sebelum datang ke Padepokan, kita udah ke Polres Kabupaten Blitar untuk minta pendampingan. Tapi kata Polres Kabupaten Blitar, ini laporannya apa? Karena kita butuh laporan. Iya, bingung. Iya, kita harus bergerak itu harus ada laporannya gitu. Jadi dia nolak, nggak bisa. Akhirnya kata Polres Kabupaten Blitar ya, silahkan aja datang dulu. Toh dia kan bilangnya baik-baik, nggak apa-apa gitu. Dia juga undangan terbukanya baik-baik. Kalau ricuh nanti baru lapor ke kita lagi gitu. Akhirnya ya udah besokannya datang lah. Ketika datang itu kita udah memperhitungkan ini bahaya nih kalau sampai masuk, karena di dalam Padepokan nggak boleh menyalakan kamera. Meninggal dong. Nah bahaya kan kalau bayangin Kak, kalau misalkan kejadian itu di dalam kejadiannya. Iya, nggak ada pesulap merah lagi dong. Nah itu Siapa tahu nggak bisa keluar. Khawatirnya nggak bisa keluar kan? Iya. Khawatirnya tiba-tiba gerbang ditutup, nggak ada bukti, habis. Makanya kita milih harusnya di luar ruangan nih, biar ada bukti juga. Kita live IG full, nggak dipotong. Nah tiba-tiba datang pengacaranya lah. Ini aneh pengacaranya. Dan kamu ngapain kesini kok nggak bilang-bilang saya? Padahal di telepon udah bilang mau pembuktian, katanya itu urusan kamu sama Mas Udin gitu. Ya udah, akhirnya dia bilang lagi, kamu ngapain datang ke sini? Kamu kesini tuh niatnya nggak baik katanya. Niatnya nggak baik. Apa nggak baiknya? Kita mau pembuktian. Kalau memang misalkan ilmunya asli, kita mau nutup channel, kita belajar di situ deh. Gitu. Bahkan Master Dedi juga kemarin bilang kalau ilmunya asli, gue tutup podcast gitu. Nah, akhirnya kita bilang kayak gitu, katanya, oh itu niat nggak baik, kamu nantang-nantang di video gitu bilangnya. Ya terus, dia ada juga tuh pas lagi ceramah ya di Padepokan ya, kalau nggak salah ada yang sebut-sebut nama saya, dia bilang gitu kan. Berarti kalau sebut nama saya berarti dia tidak bisa, berarti dia itu kalau bikin konten sebut-sebut nama saya berarti dia itu ada di bawah saya gitu deh kalau nggak salah. Iya itu. Betul kan? Pembelaan kan iya. Ya biarin aja, terserah omongan dia mah. Berarti gue kalau bawa nama Gus Samsudin ini berarti gue di bawah dia nih sekarang. Iya, seolah-olah. Oh, begitu ya. Iya, makanya biarin. Makanya ini kan polisi nangkep penipu juga disebut-sebut namanya. Masa iya polisi di bawah penipu kan enggak. Iya, makanya dari aneh. itu. Lah terus pas ketemu dia akhirnya pembuktian nggak? Enggak. Sama sekali nggak membuktikan apa-apa. Enggak ada, dia nggak mau ini battle. Jadi konsepnya gini Kak, itu kan udah ricu ya. Tim-tim saya juga udah panik. Ada yang bawa keris orang-orang dia. Masa? Iya, ada yang nonjok kita juga. Ditonjok kamu? Iya, di sininya. Gitu. Jadi kayak entah dorong atau wih, enggak. Kan ada ilmu ini kan. Anti tonjok ya? Apa yang ditonjok? Enggak. Enggak gitu ya kirain. Nah, itu entah dorong atau nonjok tuh Kak. Jadi
Wah gitu deh pokoknya. Kena sini saya agak mundur. Dia juga ditahan untungnya sih, ada yang nahan orang dia juga. Nah udah ricuh gitu kan, mau gimana nih? Terus dia pas ketemu saya ngobrolnya gini. Ini kalau mau pembuktian harus ada orang yang disantetnya dulu alasannya. Silahkan cari orang yang disantet. Lah ini kalau secara akal waras nih Kak. Kalau misalkan saya punya ilmu asli. Iya. Kayak Kak Niki minta pembuktian saya yang nyari kan. Nih, Iya. gue bawa nih orang yang disantet nih. Nih gue buktiin kan gitu. Ini kok malah saya nyuruh Kak Niki cari orang yang disantet. Ini kan ujung-ujungnya kayak misalnya Kak Niki nih udah yakin ada teman yang disantet, ya kan? Nanti saya tinggal gampang nih biar nggak pembuktian. Saya tinggal alasannya. Wah ini nggak disantet. Iya kan? Oh Iya ini nggak juga, disantet. bener. Oh ini nggak disantet. Terus aja nggak ada yang disantet. Ujung-ujungnya nggak ada pembuktian. Nah maka dari itu ya nggak ada. Pada saat itu dia bilang silahkan cari orang yang pasien yang disantet. Ya nggak pernah ada lah. Tapi waktu siapa sih yang ditahan sama kepala desa itu siapa? Dari salah satu di antara ini? Nggak ada. Jadi satunya teman ketemu di Blitar. Oh, teman ketemu di Blitar. Iya. Satunya ini adalah bapak saya sendiri. Bapak kamu bukan disekap, Bukan. ditahan oleh jadi kepala gini, desa. ternyata bukan ditahan. Jadi yang ditangkap itu si teman di Blitar ini. Nah, karena bapak saya ini dia purnawirawan Polri. Dia Alasannya apa dia tahan bapakmu di kepala desa? Bapak saya tuh ngikut aja karena kan dia naik motor berdua. Bapak saya sama si teman yang ketemu Blitar ini. Memang dia bapakmu memang tinggal di Blitar. Bukan. Jadi dia ngawal kita dari belakang. Oh, ngawal dari belakang. Naik motor. Karena kan bapak saya ini tadinya mau minta pendampingan sebelum datang Padepokan. Ternyata nggak dapat pendampingan polisi. Akhirnya dia sendiri yang mengawal. Dia kan purnawirawan Polri nih. Nah, ngawal di belakang, naik motor bareng. Satu teman kita inilah ditahan sama mereka, dibawa ke kantor desa. Bapak saya karena ngikut dia ngikut juga. Nah kita pikir kan di situ pas dapat telepon ini ada yang ditangkap sama mereka nih, kita kan panik ya. Iya. Diapain nih? Iya. Gitu. Akhirnya diapain? Nah ternyata cuma diinterogasi, ditanya-tanya gitu. Yang ditanya-tanya sih temen yang di Blitar ini. Oh tapi nggak ada apa? Ketika pas kita jemput bareng polisi nggak ada ternyata, nggak ada kekerasan dan sebagainya. Cuma kan kita khawatirnya kalau jemput kita sendiri yang jemput, khawatirnya jadi ricuh lagi. Betul. Maka dari itu kita ya udah minta pendampingan polisi untuk jemput. Nah, pas di Polres itu banyak kan, nah itu kan kita dibawa ke Polres tuh. Dia memframingnya gitu. Wah, nih pesulap merah dibawa Polres. Iya, semalam yang aku lihat kamu ada di Polres. Iya, nah di Polres itu polisi itu nungguin gerombolan mereka pulang biar dianterin ke penginapan. Polisi biar melindungi nih justru. Nah nggak ada, saya ditangkep lah, banyak tuh framingan. Iya ditahan. Justru di kantor polisi saya main sulap sama polisinya. Saya ajarin sulap ke polisinya. Bahkan polisinya nanya gini, Sel, ajarin sulap yang gampang dong gitu. Saya jawab, yang sulap yang gampang kayak Mas Udin. Dia ketawa pada ketawa. Ya kok kayak gitu? Iya, orang modal karet doang atau kantong di sini, bikin kantong di sini, naruh keris. Udah, terus penarikan benda pusaka, nanti kelempar. Set keluar ya. Iya. Oh, iya. Kayak gitu doang. Katanya ini pembersihan Pembersihan apa? Berarti Gus Samsudin bisa gurah kayaknya gurah. Gurah apa? Gurah tenggorokan. Pak itu pakai cairan tuh. Sampai sekarang ada nggak pengancaman sadis yang Pengancaman sadis nggak ada. Pengancaman terjadi? Paling pengancaman ya dilaporin polisi. dia. Kayak misalkan diancam kalau keluar rumah gitu. Nggak ada. Kalau pengancaman nggak ada. Paling ya diancam sama pengacaranya nih, dilaporin polisi pada saat di Polres. Kalau nggak mau ngapus videonya gitu. Akhirnya dihapus nggak? Enggak. Ya orang saya nggak salah. Iya. Tapi kalau pengikut-pengikutnya si Samsudin ini? Iya. Pengikutnya sebenarnya saya juga nggak tahu ya itu dari mana. Santri beneran atau enggak. Ya masih ada sampai sekarang. Walaupun padepokannya terakhir info tuh ditutup. Karena warga sana juga, karena pemantiknya saya, ada yang, ternyata pesulap merah aja berani. Masa warga yang udah resah lama nggak berani? Akhirnya mereka ngedemo untuk penutupan. Akhirnya kemarin ditutup sementara dan sekarang lagi mediasi lagi. Oke. Nggak tahu beneran akan ditutup selamanya atau gimana? Atau buka lagi mungkin dengan nama yang beda kali ya. Dan dia berita terbaru, Kak, ada berita terbaru. Apa? Berita terbaru tadi saya ngelihat di berita bahwa izin padepokannya ternyata dicabut. Bukan, izinnya ternyata pijat tradisional.
Untuk pijit tradisional bukan plus. Waduh. Ini dong yang gini-gini ya. Ya kan plus yang gini. Jangan suka kadang-kadang orang Indonesia ntar suka masalah arti kan kan plus kan bisa gini. Pijit silang ya gini. Gitu. Pijit kurang ya gini tuh. Ini minus ya. Iya. Pijit itu. Jadi izinnya adalah pijit tradisional. Tapi kok pengobatannya goib-goiban. Nah, itu yang sekarang masih diproses sama polisi izin-izinnya. Iya. Tapi apa ternyata dari pihak kepolisian juga mendukung kamu dalam mengasut praktek pendukunan tersebut atau? Iya, banyak polisi yang kemarin juga kontak Polres Kabupaten Blitar yang kemarin juga ngelindungin kita kan pada tukeran nomor. Iya, mereka bilangnya gitu. Kita pokoknya support banget nih. Warga Blitar banyak yang berterima kasih ke Mas Marcel gitu. Karena udah berani untuk datang ke Blitar untuk mau pembuktian gitu. Iya. Akhirnya warga Blitar tergerak untuk berani juga. Ya? Wah, berarti makin sedikit dong praktik perdukunan ini. Semoga, karena tujuan saya gini, Kak Nikmir. Tujuan saya adalah membuat masyarakat Indonesia lebih baik percaya ke agama masing-masing. Setuju. Daripada percaya perdukunan. Karena yang ada malah diduitin doang. Benar. Iya. Temanku main dukun habis banyak. Nah itu apa aja? Ada gila. Apa aja tuh dia diminta katanya kalau nanti syarat pertama kasih uang 150. Waduh. Nanti kalau udah kelihatan rasa-rasanya udah mendekati, nanti kasih lagi. Sampai temenku janji gini, kalau berhasil nanti dibeliin rumah. Jadi udah nggak masuk akal sehat deh. Iya. Tapi kan banyak periklanan di buku misteri itu kayak mau pelet, hubungi. Itu gimana? Nah itu dia makanya. Itu kebanyakan yang berarti kamu secara tidak langsung mematikan rezeki perdukunan. Nah, itu para pembela dukun gitu tuh. Para pembela dukun bikin framingan seolah-olah pesulap merah nih memutus rezeki orang. Iya kan? Lah, saya gampang kalau saya dibilang begitu, berarti polisi pun memutus rezeki maling. Iya juga. Iya juga, benar juga. Saya mau bilang gini kan, Nikmir, ke mereka-mereka yang bilang gitu. Nanti kalau di rumah lu ada yang maling, jangan teriak maling. Iya. Jangan teriak maling. Lu mutusin rezeki maling. Iya juga. Iya dong. Mau nggak? Pinter ya. Enggak, emang aneh aja orang-orang kayak gitu. Memaksakan. Oke. Apakah masih ada dukun yang ingin kamu usut selain dukun Samsudin ini? Sebenarnya saya membongkar rahasia dukun bukan tertarget. Kayak Mas Udin ini nggak tertarget ke Mas Udin sebenarnya. Karena waktu itu dia praktekin yang tisu kebakar, tanpa. Kayaknya kalau tisu kebakar, semua dukun-dukun yang udah masuk TV metodenya mainnya sama itu, deh. Iya. Di Nertis ketika ngelihat paranormal TV, kita juga ngelihat settingannya mereka kan gitu sebelum shoot. Pokoknya saya tuh nggak pernah tertuju ke satu orang. Jadi apa yang dia praktekkan, kalau misalkan dia termasuk pembahasan saya nih, kayak yang bakar tisu tanpa api, itu kan Mas Udin yang praktekin tuh. Nah, salah satu video yang saya reaction adalah video dia. Yang lainnya ada juga yang saya reaction. Jadi biasanya 3 video nih saya nyari di YouTube yang dukun yang praktekin itu. Terus saya bongkar. Nah, begitupun rahasia perdukunan lainnya. Kalaupun ada yang kayak yang dimaksud Kak Nikmir tadi. Kayak Joko Bodo, kamu pernah lihat videonya Ki Joko Bodo nggak? Dia kan sampai punya goa di dalam rumah, segala macem. Ada dia punya pohon yang memang dia kasih dupa terus. Itu menurutmu gimana? Kalau Ki Joko Bodo kayaknya nggak pernah bikin sulap pakai tisu deh. Itu nggak tahu saya juga. Tapi dia lebih bersemedi dan ngobrol sama jin. Iya. Kalau untuk Ki Joko Bodo nggak tahu. Saya nggak mau usut itu. Apakah dia benar bicara dengan jin? Sekali lagi saya pribadi nggak pernah membahas orangnya. Yang saya bahas adalah apa yang dilakukan. Kalau misalkan saya mau bahas keris listrik, ya saya cari di YouTube nih. Keris listrik gitu. Iya, siapa nih yang praktekin keris listrik gitu. Ini kan nih keris listrik. Ini kan juga kalau kita lihat ya di TV-TV tuh kalau lagi bahas-bahas soal misteri kan kadang-kadang ada keris pusaka. Iya. Bisa ngeluarin setruman atau apa. Ini ada listriknya ini. Pakai token apa pakai PLN? Bulanan. Enggak, ini charger nih Kak. Nih. Ini kita bongkar dulu aja rahasianya. Iya. Ini yang metode terbaru. Sedangkan kalau yang dukun-dukun punya biasanya pakai tombol di sininya. Makanya dililit kain putih. Dililit kain putih kayak kain kafan istilahnya kan. Iya. Jadi itu kalau dipegang orang umum ya kepencet keluar petir. Ujungnya keluar gitu. Bukan petir siapa? Listrik. Ujungnya sini keluar listrik nanti. Nah, kalau ini metodenya ini pakai remote, udah yang metode terbaru. Jadi kerja kru nih. Iya, kru saya yang megang remote. Jadi tinggal pencet nit gitu. Nah, ini nih, bentar, kita bongkar dulu. Nah, chargernya di sini Kak.
chargernya nih? Udah gue bilang, gue itu termasuk orang yang paling realistis. Kenapa? Karena gue tuh nggak pernah percaya sama dukun. Coba nih, apa? Aku tuh suka wisata dukun. Kalau orang suka wisata kuliner, aku suka wisata dukun karena pengen tahu ini orang bisa ngapain aja gitu. Bukan mau berdukun ya. Aku tuh suka banget wisata dukun, kayak misalkan pergi ke apa yang Nyi Roro Kidul. Ini apa? Pelabuhan Ratu, mandi di sumur 7 sumur, kayak gitu-gitu. Senang wisata dukun. Pengen nyari tahu bukan ya? Bukan dukun ya, wisata mistis ya jatuhnya. Iya, wisata mistis. Sebenarnya sih kalau sekedar wisata nggak masalah. Yang masalah itu adalah yang kayak gini, misalkan kayak gini ya, bohongin orang ya. Ini kan trik pertunjukan kan. Kayak misalkan orang sakit, malah dibilang ini disantet nih. Coba aku disantet. Iya, misalnya disantet nih bilangnya kan. Tapi kalau itu keluar listrik, aku kesetrum. Enggak. Kalau kesentuh kulit baru. Tapi kalau jauh gini enggak. Misalnya nih, dia bakal gini nih. Nah, coba pencet. Oh iya benar. Gitu doang ya. Iya, kayak gitu dong nih, pembersihan nih. Kita cek. Masang aura kan pakai keris. Iya, lacak. Enggak, ini lacak penyakit biasanya. Ini guna-gunanya di mana nih? Di sini nih. Tuh. Ada guna-guna ini. Nah iya. Bahayanya adalah ini kan aneh banget. Ini kok bisa dipercaya kayak gini doang gitu loh. Kan ini apa iya orang-orang yang percaya ini mikir jin itu kayak nyamuk ya? Iya juga ya. Ini kalau buat bunuh nyamuk iya. Tapi ini guna-guna, masa buktinya adalah dia alasannya gini. Ini bentrokan energi. Itu aneh banget. Energi positif dan negatif gitu ya. Bentrokan akhirnya gitu. Yang lebih bego lagi yang percaya sebetulnya. Iya, bener. Dan rela kayak pembersihan gini, dimintain duit 5 juta, 10 juta. Jangan salah loh. Apa? Pakar politik, menteri-menteri. Banyak juga yang berdukun. Iya ya, waduh nggak tahu deh. Belum juga berarti mereka ya. Belum. Biasa kan orang berdukun tuh untuk usaha, naik jabatan, dicintai banyak orang. Sebenarnya kan kayak gitu mah bukan dukun ya, hasil kerja keras sendiri aja. Sebenarnya kan? Sebenarnya kan pola pikir kita aja. Yang kalau tahu metode doa atau law of attraction kalau ilmiahnya, hukum tarik menarik, apa yang kita bayangkan, rasakan dan visualisasikan kan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Betul. Kira-kira menurut kamu Indonesia ini apakah perlu edukasi yang lebih mengenai ilmu perdukunan dengan membawa nama agama? Menurut kamu edukasi penting nggak? Sangat penting banget. Masalahnya kan kamu tahu sendiri ya, Indonesia ini nih akan mistik, percaya banget mistik. Suka mistik. Sama orang-orang di sini tuh kalau kita ngomongin soal agama tuh kayaknya sensitif banget gitu. Iya, padahal mereka itu bukan beragama beneran tapi berkedok agama kan masuknya. Iya, ini kan mereka ini yang dukun-dukun berkedok agama malah mencemarkan nama baik agama. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya. Karena mencemarkan nama baik agama kayak gini nih. Mereka berkedoknya agama Islam. Ya, berkedok agama Islam, terus pengobatan pakai keris petir. Ketika ini ketahuan bohongnya, yang jelek jadi Islamnya. Jangan-jangan Islam pembohong. Nah, ini mencemarkan nama baik agama. Setuju kalau itu. Iya. Iya ya, jadi makanya memang saya bongkar-bongkarin. Jadi memang ya udah rakyat Indonesia kalau sakit jangan ke dukun tapi ke dokter. Ke dokter. Kalaupun mau pengobatan alternatif ya totok syaraf. Iya. Yang bener-bener aja gitu ke pijet. Bener. Sekarang kan totok aura ada. Ngapain juga pakai apa? Yang dimasuk-masukin tuh? Oh, susuk. Ngapain kan bisa kan ya? Totok aura tuh totok syaraf sebenarnya. Totok syaraf ya? Cuma sebutannya biar keren. Totok aura biar bersinar gitu. Iya, biar keren aja. Sebenarnya dia notoknya saraf-saraf muka yang untuk mengencangkan kulit dan sebagainya. Nah, menurut kamu siapa saja dukun yang benar-benar real di Indonesia dan ada berapa banyak? Kan nggak mungkin semua dukun dong, begitu semua dong. Apa semuanya? Dukun yang real adalah dukun pijat, dukun bayi. Ada berarti ada dukun. Iya. Dukun. Karena sebenarnya gini, saya pernah bilang dukun melahirkan tuh kan juga dukun. Iya, dukun beranak kan? itu ya. Sebenarnya gini, yang saya maksud kan saya pernah ngomong, dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Yang saya maksud dukun ini adalah yang sok tahu tentang hal goib. Kayak misalkan orang sakit, bentar saya lihat, wah ini diguna-guna nih. Nah, saya lihat, wah ini disantet nih. Nah, yang kayak gitu-gitu. Penyakit apapun dibilangnya disantet, diguna-guna. Tapi kan bukannya memang itu sudah ada dari tahun-tahun dulu. Waktu Susana masih hidup dia berperan sebagai ratu ilmu santet. Iya, itu kan film. Oh. Ya film kan hiburan, bohongan doang. Iya, itu dia. Karena ada filmnya, jadi orang tuh berpikir kalau kita bisa bunuh orang lewat santet, ngerti nggak? Nah, itu dia permasalahan. Sebenarnya santet di Indonesia itu metodenya racun, Kak.
Kamu ini kan terkenal dengan pesulap merah yang berani membongkar perdukunan-perdukunan di Indonesia. Iya, Coba ceritain dong background kamu ini, hidup kamu seperti apa sih aslinya? Gimana sih? Coba kasih tahu. Ya nggak bisa lah. Masa udah nggak bisa? Kan ini bukan rahasia perdukunan, ini sulap.